Ntar ya, teman-temannya masih berusaha masuk ini. Kita mulai saja ya, gimana? Nanti biar teman muncul ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sholat Jumat ya. Only ladies ya yang ikut kuliah hari ini. Ya, Bu. Ya, yang laki-laki bentar lagi mau sholat Jumat, jadi kita berikan kesempatan untuk mereka untuk sholat Jumat dan mereka nanti bisa melihat rekaman kita ini ya, rekaman perkuliahan menggunakan Zoom. Baiklah, absennya nanti Ibu kirim ya lewat Google Classroom dan kita hanya punya waktu 40 menit untuk menjelaskan materi tentang bimbingan konseling di SD. Silahkan perhatikan slide dari pemaparan saya ini. Ini kita membahas tentang layanan bimbingan dan konseling di SD. Ini sebenarnya kenapa sih bimbingan dan konseling kok sampai merambah di SD gitu ya. Padahal selama ini yang seperti yang kita ketahui bahwa layanan BK itu tidak merambah ke SD, tidak ada guru SD itu guru BK itu mengajar di SD itu tidak ada selama ini. Ya betul, memang guru SD, guru BK khususnya untuk SD itu tidak ada. Tetapi dalam peraturan pemerintah itu ditegaskan bahwa yang kemarin yang saya kirim ya, yang peraturan Permendikbud 2015 yang saya kirim, bahwa di sana dijelaskan bahwa memang guru SD itu tidak ada guru BK-nya. Yang menjadi guru BK-nya yaitu guru kelas itu sendiri. Jadi kenapa calon-calon guru SD itu dibekali ilmu BK supaya guru SD bisa merangkap menjadi guru BK, gitu maksudnya. Nah, ini gambaran, saya berikan gambarannya seperti apa gitu. Kenapa kita harus belajar BK gitu. Seperti halnya itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang khususnya tentang Undang-Undang Peraturan Guru dan Dosen ya. Guru itu harus
dapat membimbing, mengajarkan anak didiknya agar menjadi pribadi yang lebih baik, kemampuan baik secara akademik maupun sosial dan pribadinya. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nanti silakan dicek ya. Atau saya bukakan di sini. Ini tentang guru dan dosen. Ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Setelah itu, yang kedua, kita di sini belajar bimbingan dan konseling juga berkaitan dengan yang namanya psikologi pendidikan. Di sini ada kaitannya dengan psikologi pendidikan, strategi pembelajaran, terus ada mata kuliah perkembangan peserta didik, itu ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling di SD. Jadi dengan kita belajar BK di sini, kita dapat mengembangkan peserta didik melalui beberapa strategi-strategi yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling. Itu bisa digunakan di tingkat SD. Terus yang ketiga, kita dituntut untuk cepat tanggap menghadapi permasalahan anak. Nggak mungkin kan anak itu nggak punya masalah. Gitu. Pasti ada masalah di mereka, walaupun kelihatannya anak SD itu permasalahannya itu sepele, tapi itu sangat sebenarnya sangat riskan apabila anak SD memiliki suatu permasalahan dan tidak bisa diselesaikan, karena anak SD itu pemikirannya masih operasional konkret ya. Pernah belajar ini nggak pedagogik tentang perkembangan anak SD itu masuk ke tahap operasional konkret? Ya, Bu. Pernah ya? Nah, itu maksudnya anak SD itu hanya berpikir secara operasional, secara apa yang dilihat saja. Oh, yang dilihat kira-kira benar, ya itu benar. Contoh melalui contoh orang lain. Misalnya dia melihat sosok ibunya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, misalnya bukan mencuri, misalnya permasalahan percekcokan dengan tetangga misalnya, percekcokan dengan tetangga. Itu diselesaikan dengan cara biasanya kan adu mulut ya. Nah, kalau anak SD itu akan mengikuti cara penyelesaian tersebut karena dia sebatas operasional. Operasional itu mencontoh. Nah, makanya tugas sebagai seorang guru itu bisa mengarahkan, dapat memilah contoh yang baik, mana yang contoh yang baik dan mana contoh yang benar. Di sini BK harus diterapkan dalam jenjang sekolah SD ya. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan keilmuan BK di SD. Selanjutnya, topik kita itu garis besarnya pada perkuliahan ini membahas tentang apa itu membimbing, terus bagaimana membimbing dalam pembelajaran. Kalau di SMP kan membimbing itu tugas guru BK tersendiri tuh, SMP, SMA. Nah, ini guru kelas harus perangkap bagaimana cara membimbing dalam pembelajaran ketika sedang mengajar, sambil membimbing siswa, sambil memberikan layanan konseling, bisa di-double kok. Selanjutnya, apa yang saya lakukan ketika anak bermasalah? Nah, itu topik kita yang akan dibahas. Permasalahan biasanya meliputi 4 loh. Itu permasalahan pribadi, dalam BK itu meliputi 4 permasalahan yang akan dibahas.
pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, pribadi ini masalah pribadi siswa, misalnya tuh masalah perkembangan. Perkembangan kan ada tuh siswa yang tugas perkembangannya biasanya ada yang lambat dan ada yang kecepatan. Nah, kalau sekarang cenderung apa sih perkembangan anak itu? Lambat apa cepat biasanya? Kalau sekarang cenderung cepat. Iya, cenderung cepat. Karena apa? Karena perkembangan teknologi ini mempengaruhi. Terus makanan yang dia konsumsi juga mempengaruhi perkembangannya. Nah, tugas kita sebagai guru harus dapat membantu menyesuaikan perkembangan anak itu. Masa SD sudah perkembangan cinta-cintaan kan? Kayak kurang etis tuh, belum saatnya. Ya, Bu. Belum saatnya. Itu contoh yang dari pribadi ya. Terus kalau belajar, kalau yang belajar yang kedua, kalau belajar yang kedua, apalagi masa pandemi kayak gini, itu masalah belajar itu sangat riskan sekali karena orang tua itu belum tentu memiliki kemampuan untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, itu suatu permasalahan guru, dilema. Gimana sih cara membantu anak itu belajar daring supaya optimal? Itu contohnya. Masalah belajar ya, masalah motivasi belajar, cara belajar. Nah, itu. Yang ketiga, masalah sosial. Sosial. Banyak sekali anak SD yang diperlakukan kasar, bullying. Itu terdapat di SD. Misalnya anak SD yang kebanyakan nih anak SD yang dibullying itu biasanya yang apa? Ibu jarang ketemu si anak SD. Biasanya orang tuanya nama orang tua biasanya itu jadi bulian ya. Iya, Bu. Orang tua di SD jadi olok-olokan. Itu sampai SMA juga loh. Bentuk tubuh juga ada tuh tetangga saya karena badannya gendut itu dibully teman-temannya, dipanggil galon, dia nggak mau masuk sekolah. Iya, gara-gara dipanggil galon itu nggak mau sekolah dia. Itu adalah permasalahan sosial. Ya. Dia tidak bisa menempatkan di posisi teman-temannya dan teman-temannya tidak bisa mengerti mengajak sosial siswa tersebut walaupun berbeda fisiknya dari dia. Terus sosialnya ada yang cenderung pemalu, ada yang cenderung overacting, dan banyak sekali ya. Terus yang terakhir adalah perkembangan karir. Nah itu juga harus karir itu dimulai dari masa pendidikan. Nggak mungkin lu setelah lulus memikirkan pekerjaan itu, tidak. Kita harus membimbing anak itu dari tahap awal bawah supaya bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Nggak tiba-tiba gebrak, aku mau jadi guru. Waduh, itu pas rasakan deh kalau memilih sesuatu tanpa perencanaan itu hasilnya berbeda dengan ketika kita memutuskan sebuah keputusan itu dipikirkan jauh-jauh hari. Begitu juga dengan karir gitu ya. Nah, itu keempat masalah yang dalam cakupan BK yang akan kita bahas, tapi dalam tingkatan anak SD gitu. Selanjutnya, nah kita masuk dalam pengertian bimbingan nih. Bimbingan dan konseling itu ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, di sini saya jelaskan lagi tentang bimbingan. Bimbingan ini ialah menolong individu agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, ini bimbingan ya. Kita lihat selanjutnya konseling.
Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang supaya dia memperoleh konsep diri, kepercayaan pada diri sendiri untuk dapat dimanfaatkan olehnya dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Terus ada juga banyak sekali ya definisinya tentang bimbingan dan konseling ini. Nah, untuk lebih detailnya, kalau konseling ini ada yang dapat melakukan proses konseling ini adalah ya orang yang sudah memiliki pendidikan bimbingan dan konseling. Terus dalam proses melaksanakan konseling itu memiliki cara-cara khusus, layanan-layanan dan treatment-treatmentnya. Nah, sedangkan kalau bimbingan itu biasa siapa saja boleh melaksanakan bimbingan. Tidak harus orang dari konseling yang melaksanakan bimbingan, tapi boleh guru kelas biasa, terus guru mata pelajaran lain, bahasa Inggris, misalnya melakukan bimbingan belajar gitu. Terus bimbingan eskul, nah itu salah satu bimbingan. Nah kalau konseling itu harus benar orang yang sudah belajar konseling. Nah kalian harus bisa menguasai secara umum itu keilmuan konseling supaya nanti guru kelas juga bisa melaksanakan layanan konseling untuk anak usia SD gitu ya. Jadi bedanya kalau bimbingan itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa membimbing anak, membimbing lansia. Terus kalau ada gangguan di belakang. Kalau konseling itu harus memang belajar keilmuannya. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri pokok konseling. Kita lihat adanya bantuan dari seorang ahli. Nah, kalian ini adalah salah satu ahli karena udah belajar, nanti akan belajar 2 SKS selama 1 semester. Terus yang kedua itu proses pemberi bantuan dilakukan dengan cara wawancara konseling. Wawancara konseling itu seperti kita menggali informasi dengan kita banyak bertanya kepada si klien tersebut. Kita manggil si siswa itu kalau dalam konseling itu klien. Bukan klien ya, kalau klien itu pebisnis. Tapi kalau dalam konseling itu klien. Yang selanjutnya, bantuan diberikan kepada individu yang memiliki masalah. Sebenarnya nggak harus masalah sih, semuanya bisa diberikan bantuan atau konseling. Contohnya nih, kita membimbing siswa yang pinter, itu kan nggak bermasalah dia. Bisa kita bimbing, kita konselingi yang pinter tadi, kita arahkan ke pendidikan selanjutnya. Biasanya mau anak tamat SD itu bingung mau cari sekolah yang kayak gimana sih, nanti ke depannya gimana gitu. Selanjutnya ini latar belakang bimbingan dan konseling. Ini anak saya buka tutup pintu, jadi mengejutkan gitu suaranya. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Berarti di sini kita latar belakang adanya bimbingan dan konseling itu karena kita semakin hari perkembangan pengetahuan dan teknologi itu semakin pesat, itu kemungkinan besar itu memberikan dampak negatif dan positif terhadap siswa kita. Makanya
perlu adanya arahan bimbingan kepada siswa yang sedang mengalami kemajuan pengetahuan dan teknologi tadi. Kalau kita tidak mengarahkan, kemungkinan besar dia akan tersesat. Gitu. Selanjutnya itu kita lihat di PowerPoint-nya yang berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, latar belakang ini kita tujuan kita itu dalam proses pendidikan itu sesuai dengan anjuran Kemendikbud dalam peraturan pendidikan nasional. Itu tujuan pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, bahkan sejak PAUD harus kita tingkatkan kualitas generasi penerus bangsa supaya negara kita itu tidak kalah dengan negara lain secara perkembangan pengetahuan dan teknologinya. Apa? Nah, ini kita lihat fungsi bimbingan dan konseling menurut Sugiono dan kawan-kawan. Ini bukunya sudah usang ya, tahun 87. Itu sebenarnya banyak sekali fungsinya, fungsi layanan BK, tapi kita rangkum menjadi 3. Itu ada fungsi penyaluran atau distributif, bahasa pendidikannya. Terus selanjutnya ada fungsi penyesuaian, ada fungsi adaptasi. Sebenarnya ada fungsi kuratif, tambahannya. Fungsi pengembangan. Nah, ini kita perkecil jadi 3, itu fungsi penyaluran. Penyaluran itu kita harus dapat menyalurkan kemampuan siswa itu supaya tidak mati kemampuannya, minat bakatnya itu tidak mati. Jadi bakat itu semacam pisau ya, kalau misalnya tidak disalurkan, tidak untuk ngiris misalnya mau masak gitu. Kalau pisau itu tidak digunakan untuk mengiris sayuran atau segala macam, itu pisaunya itu akan tumpul ya, akan tumpul, karatan, tidak berfungsi dengan baik, bahkan rapuh. Nah, begitu juga dengan minat dan bakat si anak atau peserta didik itu kalau tidak disalurkan. Saya disalurkan dengan ada les ya. Lesnya tidak harus les dari sekolah itu, tapi misalnya les dari luar sekolah. Misalnya les dari luar sekolah itu apa sih? Les dari luar sekolah. Ya, les bahasa Inggris. Ya, menari ya. Bahasa Inggris atau komputer. Komputer. Oh, nari. Ada nari nggak? Kalau di luar misalnya sanggar-sanggar gitu. Komputer nari ada, Bu. Itu biasanya Esra, Bu. Esra itu biasanya, Bu, kalau di SD. Ada juga gini loh, kalau di Palembang ini kan kalau nikahan itu ada anak-anak yang nari ya. Ada nggak? Tari kreasi ya, Bu? Iya, tari kreasi. Diundang kan. Iya. Dia Yang kalau kecil. misalnya anak kecil-kecil ngikutin acara itu kan dibayar. Terus juga ada minat dan bakat juga tersalurkan kan. Itu kan harus ikut sanggar ya. Sanggar ya. Sanggar. Itu fungsi penyaluran. Iya, sanggar ya. Jadi guru SD juga harus memiliki kemampuan menyalurkan minat dan bakat. Selanjutnya fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian. Penyesuaian ini bisa secara sosial, bisa secara kognitif, belajar.
Penyesuaian belajar contohnya apa sih? Penyesuaian saat kita melakukan proses belajar mengajar. Misalnya sekarang kan penyesuaian. pakai Zoom ya. Ya, pakai Adaptasi. anak SD pakai Zoom loh. Iya, Bu. Nah, itu harus disesuaikan, harus diberikan apa ya arahan supaya dia dapat menyesuaikan diri belajar daring. Itu tidak mengandalkan tiap hari tatap muka di sekolah, itu enggak, karena kondisinya sedang mewabah virus ya. Oke, gini ya, karena saya enggak mendaftar premium Zoom-nya, itu bisa keluar masuk kayak gini. Jadi waktunya ini sudah habis. Jadi nanti bisa apa ya? Bagusnya gini aja deh. Saya buat video gimana? Nanti saya upload, nanti dilihat di YouTube ataupun di Classroom gitu, nanti di-download. Gimana? Boleh. Di YouTube saja. Supaya kita nggak terpaut sama Zoom. Bu, di YouTube aja, Bu. Oke. YouTube aja saja, Bu. Ya, boleh ya. Nanti gantian tugasnya nanti misalnya. Iya, di YouTube aja. Nanti saya cek YouTube kalian loh. Tugasnya kamu buat slide kayak gini ya. Terus di-upload di YouTube masing-masing. Siapa tahu kan punya penghasilan dari YouTube itu. Karena jadi YouTuber. Apa? Ya, Bu. Jangan lupa like, Bu. Iya. Nanti Bu live kok, like. Comment and subscribe, Bu. Iya. Comment and subscribe, Bu. Share, Bu. Jangan lupa. Komennya kan gimana, masih apa yang Upload gitu ya. Dia harus kirim link sama Ibu. Ibu izin bertanya. Iya, gimana? Silakan. Siap. Kan tadi kata Ibu, tadi juga harus ngeposting di YouTube. Itu materinya gimana, Bu? Nanti kita bagi setelah Materinya apa saja, Bu? nanti di silabus itu. Ya, di silabus nanti saya rancang deh. Kalau saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar BK ini kenapa ada di SD ini, nanti saya lepas kalian untuk berkreasi. Kayak buat materi ya, Bu. Terus apa kayak buat di YouTube ya, Bu. Materinya nanti kan ada di silabus itu. Ya. Nanti saya bagi deh. Ya. Kemarin kan janjinya Ibu dulu deh yang jelasin, nanti gantian gitu. Waktu awal pertemuan. Ya nggak? Iya, Bu. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. 5 minute times is over. Jadi saya mau pamit. Saya mohon maaf apabila penjelasannya kurang berkenan ya, kurang jelas. Nanti kita perjelas dengan videonya. Nanti saya kirim video penjelasannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu.